lanjutan kajian kita tajuk aus yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz ini yang soleh Marwani padanya waktu dan tempatnya persilahkan sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak hadirin saudara, bangga kitab halaman 140 baris paling atas wa rubbama kana begini ada wal faqru jam'an li'anna al faqata tuhawwijuka an tatadar'a ila Allah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma hadrati ikhwanihi min al anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al musannifin al mukhlisin خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة المؤلف هذا الكتاب شيخ تاج الدين ابن عطاء السكندري رحمه الله وعدم النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاته وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة ما شاء الله كان رجل يا جماعة سلم كان عبد الرزاق يا هادي عبد الحميد الشافعي هذا ميجي بسم الله حضرة الحبيب علي بن محمد بن علي. بسم الله حضرة مشايخ محمد إنسان كمسابد كعبد الله بن عبد الحاكم سيدنا كأمل بن كاجي كريم. بسم الله حضرة كهجل منزل. بسم الله ما شاء ما نقدر نقول مثلا بخزن عبد الهادي أحمد عبد الله بقي رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا ذرياتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في دارين آمين. وربما كان الغنى دفعا والفقر جمعا لأن الفاقة تحوجك أن تتضرع إلى الله ولفاقة تجمعك على الله خير من غنى يقطعك عنه كما أمرت أن تعرض عن المعصية أمرت أن تعرض عمن عصى وتدعو له في الغيبة والناس اليوم على العكس. Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus pamanda Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif DKM Masjidul Yakin, para sahabat binesku Bapak Haji Syarif Siddiq, Pak Haji Murad Alim, Pak Haji Muhammad Yasin Masud, Bapak dan saudara jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kembali bisa hadir sama-sama melaksanakan tugas kewajiban kita ibadah kepada Allah lewat salat maghrib berjamaah yang kita rangkai dengan duduk sejenak untuk mengkaji. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita lihat dan kita baca semuanya bisa
kita amalkan, kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari untuk memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin saudara, lanjutan kajian kitab Tajul Arus kemarin bahwa tidak semua orang-orang yang bergaul dengan para ulama, bergaul dengan orang alim, bergaul dengan para syekh itu dapat hidayah. Tidak semua. Katanya hidayah itu unik. Allah kasih istri, suaminya enggak. Bininya bener banget. Baca Qurannya rajin, salawat rajin, ngajinya rajin, sedekah rajin, puasa sunnahnya rajin. Lakinya mah kagak. Ya segitu-gitu doang. Sholat ya sholat fardu, puasa sholat fardu. Kerjanya ngopi aja, memancing, ngerokok. Lakinya tuh diajak ngaji, ntar ya, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi, sampai mau tidur ngopi. Kerjanya mancing orang-orang baca salawat, dia bikin empan buat besok mancing. Pokoknya urusannya begitu. Nah, ini bini dia dapat hidayah, lakinya kagak. Kadang-kadang karyawan sama bos, karyawannya rajin, ibadahnya bosnya kagak. Itu berarti ini unik. Ya, ada orang-orang yang Allah kasih hidayah. Nah, tidak semua orang yang bergaul dengan syekh itu dapat hidayah. Betapa banyak orang yang dekat sama syekh justru ngandelin, malah memperalat, memanfaatkan kedekatannya kepada ulama tersebut untuk apa? Mengambil keuntungan. Nah, ini bagaimana kita nih? Nah, semestinya kita jangan begitu. Nah, itu kemarin. Nah, lanjutannya mestinya orang yang dekat dengan syekh itu dia justru tambah takut kepada Allah. Kenapa? Gurunya aja orang dekat kepada Allah, dia minimal kecipratan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal begitu. Nah, kemarin juga apa sih yang menyebabkan kita itu putus komunikasi kita kepada Allah, tidak intens? Ibarat kalau sinyal itu ntar ada ntar enggak, ntar ada ntar enggak. Apa yang menyebabkan sinyal itu ada dan tidak? Tidak tidak konstan, terus saja mantang itu. Ntar ada, ntar enggak, ntar ada, ntar enggak. Nah, ini kan kita tuh kalau sedang berkomunikasi dengan orang itu kalau sinyalnya nggak bagus kan berebet itu, ntar kedengaran, ntar kagak putus-putus. Nah, ini komunikasi kita kadang-kadang kepada Allah begitu. Ntar kita ingat, ntar kagak, ntar ibadah, ntar enggak. Apa tuh yang menyebabnya itu adalah karena apa? Kekayaan, kecukupan yang kita miliki. Beda dengan orang yang nggak punya. Orang yang gini hari nggak punya duit, itu kalau berdoa sungguh-sungguh, besok bagaimana nih, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki yang banyak. Kalau doa khusyuk. Beda orang yang duitnya banyak, wah kagak dapat duit, tenang aja, duitku masih banyak. Nah gitu, kan berdoa, cian lagi baca doa. Pakai begitu tuh, pokoknya amin aja. Nggak mungkin orang doa itu doanya jelek, nggak mungkin. Biar kata pakai bahasa Arab juga pasti doanya bagus. Nah itu, wah kita aminin aja dah kalau orang baca doa. Nah ini apa? Orang yang lagi nggak punya dengan orang berpunya tuh sikapnya lain. Tuh, rada ogah-ogahan lagi punya, tapi kalau lagi nggak punya, waduh, luar biasa tuh. Nah, sehingga kata beliau ini, kenapa kok orang yang nggak punya itu lebih dekat kepada Allah? Karena apa? Karena ketidakpunyaan itu, kefakiran itu membuat kita lebih khusyuk berdoa kepada Allah. Sehingga kata beliau, wala faqatun tajma'uka 'anil khairu min ghanan yaqta'uka anhu. Wala faqatun, dan sungguh satu kefakiran tajma'uka yang bisa mengumpulkan kamu 'alallahi kepada Allah, khairun, lebih bagus jadi orang miskin
min ghinan daripada kekayaan, yaqta'uka yang memutuskan kamu anhu dari Allah. Tuh. Jadi kalau begitu bagusan mana punya duit lupa kepada Allah, enggak punya duit ingat kepada Allah. Ya mending enggak punya duit ingat kepada Allah. Tapi kan jarang yang begitu tuh. Ya pokoknya udah jelas tuh kita lagi punya duit, ya apa tuh? Ya pokoknya apa yang masuk ke handphone kita, ada iklan jual ini, kita beli semua itu. Meskipun nggak pergi kemana-mana, tuh COD. Nah, dikit-dikit paket. Nah itu kita. Tuh, apa jalan, makan sono, makan sini. Masih sehat. Wisata kuliner, sana kemari. Nah itu, jadi kesempatan ibadahnya kurang. Kenapa itu tadi? Sehingga kita nih kudunya bersyukur. Kenapa Allah kasih punya dan tidak punya? Kadang-kadang punya, kadang-kadang enggak. Nah, lagi ketika kita punya, mesti kita bersyukur. Justru dengan itu kita tidak terbebani untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena di rumah aja nggak ada apa-apa, ya ibadah. Itu. Kama umirta an tu'rada 'anil ma'siyati, kama umirta sebagaimana kamu diperintah an ta'rada untuk berpaling. Mengo itu berpaling untuk apa? Tidak nengok. Anil ma'siyati daripada maksiat. Umirta kamu juga diperintah an ta'rada 'amman asa untuk berpaling amman dari orang-orang asa yang bermaksiat. Kita nih nggak boleh zina, jangan kumpul sama lonte, jangan kumpul sama pemucikari, jangan kumpul sama orang-orang yang suka zina. Jangan kumpul sama mereka. Sebab kita dilarang berzina, juga jangan dekat orang-orang yang suka zina. Kita dilarang minum minuman keras, jangan deket sama orang-orang yang suka minum minuman keras. Kenapa? Ya, nanti kan dia suka cerita begini-begini. Dikit mah nggak apa-apa, ente nggak pernah nyobain. Nah, ini hari orang Jakarta, kagak kenal minuman, payah. Nah, itu kita bakal kena. Nah, itu kita tidak boleh minuman keras, maka juga kita tidak boleh dekat orang-orang yang suka minum. Kita nggak boleh berjudi, jangan dekat-dekat orang yang suka judi. Tuh, Allah perintahin tuh. Dilarang melaksanakan maksiat, kita juga dilarang dekat-dekat orang yang bermaksiat. Kita harus menjauh. Wa tad'u lahu fil ghaibati wa tad'u lahu, dan kamu mendoakannya fil ghaibati di dalam kesunyian. Ketika dia nggak tahu, kita doain. Kita nggak dekat sama dia, emang kagak boleh kita dekat sama tukang maksiat. Tapi kita juga kalau sembahyang kita doain, ya Allah, teman saya itu dia teman sekolah, teman satu kampung, teman macam-macam, ngapa dia lupa banget kepada Allah, ya Allah beri dia hidayah. Begitu. Ini jangan lupa kita doakan. Wa tad'u lahu, dan kamu doakan lahu untuknya fil ghaibati di dalam ketidaktahuannya atau dalam kesunyian. Dia nggak tahu kita doain. Dia nggak tahu kita doain. Doa ala zahril ghaib, doa orang yang kita doain nggak tahu, itu doa yang termasuk mustajab. Kita doain siapa aja, saudara kita, teman kita, anak, istri, semua kita doain. Supaya apa? Supaya dapat hidayah. Kita juga, istri, anak, saudara, semuanya keluarga kita doain supaya dapat hidayah. Karena hidayah ini mahal. Laki nggak dapat, bini dapat. Lakinya dapat, bininya kagak. Anak dapat, bapak emaknya kagak. Emak bapaknya dapat hidayah, anaknya kagak. Gitu. Unik makanya. Sehingga kita harus tetap minta kepada Allah. Kalau ada orang yang bermaksiat, kita nggak boleh temenin, tapi juga jangan lupa kita doain. Supaya apa? Supaya dia juga ketularan
kita jadi orang yang berupaya menjadi orang yang baik dalam komunikasinya kepada Allah. Wan nasu al yauma 'alal aksi, wan nasu sementara manusia masyarakat al yauma hari ini 'alal aksi kebalikannya. Orang yang maksiat dia temenin, terus bukannya didoain kagak, malah diceritain keburukannya, divideoin, diviralin. Nah, ini yang nggak boleh. Kebalikan orang sekarang nih, kita kalau ngelihat satu maksiat itu nggak boleh kita ceritain, kita tetap gedeg, benci kepada perbuatannya. Orangnya kita nggak boleh benci, kita doain. Itu jangan orangnya kita temenin maksiat kita videoin. Orang lagi mabok kan kagak nggak sadar, macam-macam di video, diviralin. Nah, ini yang tidak boleh. Ini membahayakan kita. Makanya Bapak dan Saudara, kalau ada kabar di media sosial masuk ke handphone kita, jangan buru-buru di-share. Ya, ini belum tentu benar. Ya, kalau memang ujaran ada kebencian, ada fitnah, udah hapus saja. Ngereg-ngeregin hati kita, ngereg-ngeregin pikiran kita, dosanya iya kita dapat. Tuh, ini yang hati-hati, sebab berita itu, peristiwa itu kalau lepas dari konteksnya bisa jadi timbul fitnah. Contoh, saya ketemu orang salaman sama orang perempuan, dia itu pegawai, di foto narasinya beda. Wah, dia sholat begini. Oh, orang timbul fitnah. Itu lepas dari konteks-konteksnya, lagi ketemu seseorang karena ada urusan. Nah, sehingga sebagai bukti bahwasanya urus udah beres, pertemuan itu direkam. Itu mestinya begitu, tapi kalau konteksnya beda, jadi fitnah. Nah, ini kita jangan buru-buru main share begitu saja. Sampai lagi viral ini, Menteri Keuangan, guru jadi beban negara. Tadi potong kalimatnya, wah jadi viral. Semua guru se-Indonesia marah. Nah, saya yang punya jasa untuk mencerdaskan anak-anak kok dibilang jadi beban negara. Itu konteksnya enggak begitu. Makanya kita hati-hati. Jangan percaya. Sekarang ini istilahnya ada post-truth. Post-truth itu kebenaran yang berdasarkan data, tidak lagi digubris oleh orang. Orang itu mencari kebenaran ini berdasarkan emosinya. Nah, itu udah sekarang dengan apa ya? Karena media ini. Kita hati-hati. Nah, dapat keuntungan kagak, sial iya, dapat dosa. Malah kita berantem, semakin banyak orang yang terkena fitnah karena kita nge-share, makin banyak dosanya. Ini hati-hati kita dalam menyikapi berita sekarang. Ini manusia sekarang begitu, udah diprediksi beliau. Dekat sama orang maksiat, kemudian malah kemaksiatan itu disebarluaskan. Tidak boleh. Ya, sebabnya nanti orang tuh bakal niru. Kenapa? Ya karena di media udah, ini orang menganggap lumrah biasa. Nah, jadi ini yang menganggap satu kemaksiatan jadi lumrah, ini yang bahaya. Tidak boleh. Wa ma asa ayyan fauka shaumuka wa salatuka wa anta taqu fi 'irdi akhika al-muslimi. Wa ma'asa, dan hampir habis saja, ayyan fa'aka, tidak bermanfaat untukmu. Apa yang tidak bermanfaat? Saumuka, puasamu, wa sholatuka, sholatmu. So, puasa dan sholat itu tidak akan memberikan manfaat, pengaruh apa-apa pada diri kita. Wa anta taqufir di akhikal muslimi, sementara kamu terjerumus fi irdi akhika, dalam menyebarluaskan kehormatan saudaramu al-muslim yang beragama Islam.
Ya, kita caci maki, kita bongkar keburukannya. Wah, ini apa namanya, tidak boleh itu. Jadi fungsinya puasa apa? Fungsinya sholat apa? Ya kan, sholat itu apa, akhir daripada sholat kita assalamualaikum warahmatullah, kita menebarkan keselamatan buat saudara kita semua muslim. Sementara selesai sholat kita sibuk bikin gosip, sibuk bikin fitnah saudara kita. Nah, ini sholat kita nggak ada manfaatnya, puasa kita nggak ada manfaatnya. Hati-hati di zaman media sosial seperti ini. Bahkan sedunia orang bisa tahu. Bukan hanya lingkungan kita saja, sedunia orang bisa tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jaddidu, perbaharuilah imanakum, imanmu. Dengan cara apa? Biqauli, dengan pengucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Loh, kenapa Nabi ngomong begini? Nah, iman kita disuruh perbaharui. Kenapa? Ternyata kemaksiatan itu bisa menggerogoti iman kita. Kemaksiatan. Orang yang imannya mantap nggak bakal ngelakonin maksiat. Nah, kalau orang itu ngelakonin maksiat, berarti imannya rapuh. Kok bisa? Ya iya, iman kan percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Allah maha lihat, maha tahu, maha dengar. Di mana aja kita maksiat Allah tahu. Jangankan itu diomongin, terbetik di hati kita, Allah dengar, Allah tahu. Nah, itu kalau imannya mantap, Allah tahu kemana aja kita berada, kita berbuat maksiat. Kan dulu pernah kita kaji tuh. Kalau kamu tidak bermaksiat, jangan maksiat di bumi, cari tempat yang lain yang Allah nggak ciptain. Ya kagak bisa. Deweknya awak kita ini, badan jogrogan kita Allah ciptain. Semua tempat, space, waktu, ruangan Allah ciptain. Kita mau maksiat di mana? Nggak bisa. Nah, kalau tahu nggak bisa ini semua, kenapa digunakan untuk maksiat? Bukan digunakan untuk taat. Padahal Allah ciptakan semuanya ini, fasilitas ini untuk berbakti kepadanya. Kenapa kita gunakan? Kan Allah tantang kemarin. Kalau memang kamu mau maksiat, silakan cari tempat, jangan di sini, jangan di bumi. Cari tempat di sini, cari tempat yang aku tidak ciptakan. Ya nggak ada, mau di mana? Mau di atas langit ya, ruang angkasa Allah ciptain. Bingung kita. Nah, itu orang yang beriman itu tidak akan melakukan maksiat. Nah, kemudian kan Nabi katakan kita harus memperbaharui iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu kenapa? Karena kemaksiatan itu bisa menggerogoti iman kita. Fadalla zalika, fadalla, maka menunjukkan zalika hadis Nabi itu. Hadis Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kita disuruh memperbaharui iman dengan mengucapan la ilaha. Kenapa Nabi ngomongin hadis itu menunjukkan apa? Ala annahu yahsulu lahu ghubarul ma'siyati wa danasul mukhalafati. Menunjukkan ala annahu, bahwa sesungguhnya yahsulu, menghasilkan lahu bagi seseorang ghubarul ma'siyati, yaitu percikan maksiat atau debu kemaksiatan, wadanasul mukhalafati, dan kotoran menyalahi perintah Allah. Jadi kalau kita dekat saja dengan orang yang bermaksiat, itu kita kena debunya. Ibarat kalau tukang patri, tukang las. Nah, tukang las itu kan percikan api tuh. Kita dekat-dekatnya baju kita pada bolong. Kenapa? Kalau kita dekat tukang minyak wangi, nah kita pasti kewangian. Nah,
Itu disuruh kita jangan dekat-dekat orang yang bermaksiat, apalagi kalau maksud maksiat. Kenapa? Ternyata debu kemaksiatan itu ya akan mengenai orang tersebut, dan kotoran karena menyalahi perintah Allah itu juga akan mengenai kita. Akibatnya apa? Ya pakaian kita, tubuh kita akan kotor, dekil karena kena debu, jadi kusam. Yang tadinya kinclong, mencorong, karena kena debu nggak pernah dibersihkan, jadi kusam. Nah, kusam itu ya kotor, berdebu, tidak pernah dibersihkan. Nah kalau begitu, bagaimana ada cara bersihnya? Ya kalau bisa dibersihin pakai air mending. Kadang-kadang nggak bisa dibersihin pakai air, kudu apa? Dibakar pakai api. Nah, jadi ada kotoran yang nggak bisa dibersihin pakai air, ada kotoran yang harus dibakar sehingga kotorannya itu hilang. Seperti apa? Seperti karat. Besi kalau berkarat, untuk ngilangin karatnya apa? Dibakar. Nah, begitu juga emas. Ya, untuk menghilangkan kadar campurannya itu ya dibakar. Nah, nanti akan jadi emas murni. Nah, begitu juga tuh. Kalau tubuh kita banyak dosanya, ya tubuh kita banyak dosanya, nggak bisa dibersihin pakai air. Dengan apa? Ya kudu dibakar dengan api neraka, baru bersih masuk surga. Jadi saya ingat dulu ke Mukhtar Lutfi itu sering buat tamsil. Orang beriman yang bermaksiat tidak akan masuk surga sebelum dibakar dulu di neraka. Seperti kita punya baju, punya pakaian. Pakaian seharian kita pakai buat kerja. Udah bau badan, bau asam, kena keringet. Itu kagak mungkin mau bini kita dilepit langsung masuk lemari, kagak mungkin. Mana teh dimbrekin dulu tempat cucian. Dimbrekin berapa lama? Ya terserah kalau dia ingat. Ya, kalau dia ingat hari ini ditaruh di tempat cucian, besok pagi dia ingat langsung dicuci. Kadang-kadang dia sibuk sampai seminggu tuh pakai ngembrek, nggak dicuci-cuci. Terus direndam. Rendam baru digiling. Dari digiling dibilasin, kasih pengering, jemur. Kalau zaman dulu diperes, sekarang nggak pakai meres, ada spinnernya itu untuk pengeringnya. Nah, kemudian dijemur, diapain? Disetrika. Setrika dikasih pewangi, dilepit, baru masuk lemari. Ya begitu. Nah ini juga tamsilannya sama seperti itu. Wa ma kullu ghasin yutahhirul ma wa ma kullu ghasin, dan tidaklah semua kepalsuan atau dosa yutahhiruhu bisa disucikan olehnya al-ma oleh air. Tidak semua kotoran itu bisa dibersihkan dengan air. Bal rubba ghasin la yutahhiruhu illa an-naru. Bahkan ya kadang-kadang kotoran itu tidak bisa disucikan illan naru, kecuali oleh api. Bisa bersih kecuali dibakar dengan api. Kazahabi, seperti bongkan emas. Idza kana fil ghasyu, apabila di dalamnya tercampuran atau kepalsuan. Ya begitu seperti emas. Kalau emas itu untuk memisahkan kotorannya itu dia dibakar. Fakadzalika, begitu juga al-usatu, orang-orang yang bermaksiat min hadzal ummati, dari umat Nabi Muhammad ini. Umat Nabi Muhammad yang bermaksiat itu nggak bisa masuk surga. Diapain dulu? Dibersihin. Bersihin pakai apa? Ya pakai api. Min hadzal la yuslihuna lidukhulil jannati la yasluhuna. Aslaha yasluh ya. La yasluhuna, mereka tidak patut. Patut apa? Lidukhulil jannatin, masuk surga. Illa hatta tutahhirahumun naru, sehingga api membersihkan mereka, mensucikan mereka. Jadi najis dosa itu dibersihkan dengan apa? Dengan api neraka tuh.
Jadi neraka itu yang disifati kekal abadi. Buat siapa? Buat orang-orang kafir. Tapi kalau umat Nabi Muhammad itu tidak selamanya di neraka. Mereka akan dibebaskan dari neraka, dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Ya kadar Allah Subhanahu wa taala menyiksanya. Bahkan kadang-kadang orang itu sudah divonis masuk neraka. Tiba wayahnya eksekusi, batal eksekusinya, masuk surga. Bahkan ada orang yang udah di neraka, dapat syafaat, dibebaskan neraka, keluar dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang non muslim nanti yang nyesel ketika umat Islam dibebaskan dari api neraka. La tahsudu illa abdan qad lafa fi ma labisi taqwa wallahu alamu bisawab. Demikian Bapak Ibu Saudara kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan halalan thayyiban barakan fi hamdan yafi na'amuhu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina sami'u qala fatabina hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.